Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya ingin men-share apa yang saya ketahui tentang mengapa ada koruptor yang menyimpan tumpukan uang puluhan atau ratusan miliar rupiah hasil korupsinya secara tunai. Bagi kebanyakan kita yang bukan koruptor, penimbunan uang tunai semacam itu mungkin terasa seperti tindakan yang sangat bodoh. Tapi dari apa yang saya pelajari, penimbunan uang tunai semacam itu justru adalah sebuah tindakan yang sangat masuk akal mengingat sistem keuangan kita saat ini. Dan nanti saya akan jelaskan mengapa janji Presiden Prabowo tentang pengampunan bagi koruptor yang bersedia mengembalikan uangnya sangat erat terkait dengan fenomena penumpukan uang tunai itu. Kita bicara dulu soal uang korupsi yang disimpan dalam bentuk tunai. Oktober lalu, Kejaksaan Agung menemukan uang tunai hampir 1 triliun rupiah di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Richard. Bayangkan bertumpuknya uang tunai itu di rumah Richard. Richard sendiri ditangkap terkait dugaan suap pengurusan kasasi Ronald Tanur di Bali. Tapi uang hampir 1 triliun itu tentu bukan hanya datang dari kasus Tanur. Bahkan ada dugaan sebagian uang yang disimpan Richard itu adalah titipan dari para hakim yang terlibat pengurusan perkara. Mereka menanti hingga pensiun untuk mengambilnya karena jika tidak bisa terlacak oleh aparat penegak hukum. Yang terbongkar bukan cuma uang rupiah, tapi juga berbagai mata uang asing. Yang rupiah sih cuma sekitar 5,7 miliar rupiah. Sisanya uang asing. Kasus lain yang juga mengemuka adalah ketika pada Maret 2023, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan uang tunai 37 miliar rupiah yang diduga milik pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Duit tersebut disimpan di safe deposit box di salah satu bank BUMN. Dalam kasus lain, pada awal Desember lalu, Kejagung juga menyita uang tunai senilai 6,5 triliun rupiah terkait dugaan tindak pidana korupsi PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Saya hanya mengutip 3 kasus yang terbaca. Saya duga masih ada banyak koruptor melakukan hal serupa, menyimpan uang dalam bentuk tunai dengan anggapan menyimpan uang korupsi tunai itu aman, padahal sebenarnya tidak. Saya baru saja belajar bahwa di negara ini sebenarnya ada sejumlah cara yang sudah diterapkan untuk membuat para koruptor tidak mudah menggunakan uang korupsinya. Salah satunya adalah peran bank. Pejabat yang korup tidak akan mudah menyimpan atau mendepositokan uang korupsi di bank masing-masing. Ada persyaratan yang diterapkan bank untuk terima cash dalam jumlah besar. Sekarang misalnya ada persyaratan internasional KYC, Know Your Customer. Ini diterapkan secara internasional agar bank tidak bisa digunakan sebagai tempat penimbunan uang haram. Taruhlah saja, Anda ini menerima suap 20 miliar rupiah. Kalau Anda menyimpannya di bank atau mengirimkan uang itu melalui bank, kemungkinan besar bank akan meminta Anda menjelaskan asal-usul uang tersebut. Anda akan diminta menjelaskan dokumen pendukung seperti bukti penghasilan, bukti penjualan aset, atau surat keterangan warisan. Pengawasan bahkan akan lebih ketat bila pengiriman uang dilakukan lintas negara. Jika pengiriman uang tidak sejalan dengan data nasabah yang tercatat seperti penghasilan atau jenis usaha, bank dapat meminta penjelasan atau dokumen pendukung. Kemudian juga soal pembelian barang-barang mahal. Kalau Anda menggunakan rekening bank untuk membayar barang-barang itu, taruhlah seperti properti, mobil, atau barang mewah lainnya, bank juga bisa nyinyir bertanya. Kalau transaksi tersebut tidak sesuai dengan profil keuangan Anda, bank dapat minta penjelasan. Kalau Anda tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan, bank dapat menolak transaksi Anda. Atau bank bisa melaporkan transaksi mencurigakan ke PPATK yang memang punya otoritas untuk mengumpulkan, menganalisis, mendistribusikan informasi terkait transaksi keuangan yang mencurigakan. Jadi menyimpan atau menggunakan uang hasil korupsi di bank bukanlah pilihan yang mudah. Lantas Anda mungkin berpikir,
Kalau gitu sebaiknya gunakan saja uang hasil korupsi itu secara tunai. Ini pun tidak gampang saja bisa dilakukan. Banyak negara termasuk Indonesia memiliki aturan ketat untuk penggunaan uang tunai dalam jumlah besar. Tidak semua penjual bersedia menerima pembayaran tunai. Mereka lebih memilih pembayaran melalui transfer bank karena lebih aman dan mematuhi peraturan. Pembelian barang mahal dengan uang tunai sering dianggap mencurigakan, terutama jika Anda tidak dapat memberikan dokumen yang menjelaskan asal dana. Selain itu, Anda juga tidak bisa membawa uang tunai dalam jumlah besar ke luar negeri. Di Indonesia, batas uang tunai yang dibawa keluar ataupun masuk tak boleh lebih dari 100 juta rupiah ekuivalen. Kalau lebih, Anda harus melaporkannya ke petugas bea cukai dan menjelaskan mengapa Anda membawa uang tunai tersebut. Di Amerika Serikat misalnya aturannya ya kurang lebih sama. Kalau Anda membawa uang tunai lebih dari $10.000 Amerika Serikat, Anda harus melaporkannya ke Customs and Border Protection. Di setiap negara ada scanner yang bisa deteksi uang cash yang dibawa penumpang. Jika melebihi limitnya, sensor akan beroperasi. Jika Anda gagal melaporkan, uang tunai tersebut bisa disita pihak berwenang. Kalau Anda berpikir untuk menukar saja uang korupsi Anda dengan valuta asing, itu pun ada aturan dan batasannya. Dalam setiap transaksi Anda, kita harus isi detail pribadi, tujuan kebutuhan, NPWP, dan lain-lain. Data ini terkumpul di sistem Bank Indonesia dan PPATK. Siapapun yang beli valuta asing di NKRI terekam jejaknya. Jadi dengan segenap aturan itu, sulit bagi para koruptor bawa uang jalan-jalan ke luar negeri dengan membawa jutaan dolar Amerika Serikat misalnya. Ruang gerak untuk transaksi dengan tunai yang bernilai besar sangat terbatas. Para koruptor bisa saja merasa kaya karena punya banyak uang, tapi uang itu tidak bisa dengan mudah mereka gunakan. Karena itulah fenomena penimbunan uang korupsi tunai oleh para koruptor terjadi. Praktek suap-menyuap seringkali terjadi dalam bentuk serah terima uang tunai karena kesulitan pengaliran dana uang korupsi melalui bank. KPK mencatat setidaknya ada 790 perkara suap-menyuap yang ditanganinya sejak 2004 hingga 2021. Menariknya, kalaupun mereka berhasil memiliki korupsi uang tunai itu, para koruptor tetap tidak tahu bagaimana mereka bisa menggunakannya. Di Indonesia kita juga sudah mendengar adanya upaya untuk menggolkan RUU pembatasan transaksi kartal atau tunai. Ini penting untuk melawan kejahatan finansial yang dilakukan dengan transaksi tunai. Kita memang memerlukan regulasi yang lebih kuat yang bisa menjadi dasar hukum bagi otoritas terkait transaksi tunai yang melampaui batas. Bahwa ternyata ada resistensi di DPR terhadap RUU ini justru menunjukkan urgensi penerapannya. Karena nampaknya praktik kotor yang mengarah pada tindak pidana korupsi dan pencucian uang ini oleh sebagian orang telah dianggap wajar. Sejak 2017, naskah RUU pembatasan transaksi uang kartal telah ada, tapi tidak pernah dibahas meskipun telah masuk ke dalam daftar prolegnas 5 tahunan. Sekarang saya ingin kembali pada gagasan Presiden Prabowo soal pengembalian hasil korupsi secara diam-diam dengan janji akan dimaafkan. Itu menurut saya adalah ide yang layak dipertimbangkan. Para koruptor itu toh tidak mudah bisa menggunakan hasil korupsinya. Jadi kenapa juga tidak kita minta mengembalikannya saja ke negara? Memang itu tidak cukup. Memang tetap harus dipikirkan bagaimana caranya agar para koruptor merasa takut atau jera untuk melakukan korupsi. Hukuman terhadap koruptor tak bisa lagi diberikan secara sembarangan seperti yang terjadi pada kasus Harvey Muiz. Koruptor harus sadar bahwa dia dan keluarganya akan menderita kalau sampai tertangkap korupsi. Namun, menyelidiki dan menyidik korupsi tidaklah murah. Memberi kesempatan bagi koruptor mengembalikan uang akan jauh lebih murah. Hanya saja harus ada skema yang membuat para koruptor merasa mereka sebaiknya berhenti melakukan korupsi. Bila negara semakin ketat mengawasi perolehan, penyimpanan, penggunaan uang, dan para koruptor diberi kesempatan untuk mengembalikan uang untuk mendapatkan pengampunan, saya duga sebagian uang tunai yang ada di tangan para koruptor sangat mungkin mengalir kembali ke negara.
Kalau di tangan seorang mantan pejabat MA saja bisa diperoleh 1 triliun rupiah, bayangkan berapa puluh triliun lagi yang mungkin tersebar di banyak koruptor Indonesia. Para koruptor menimbun uang tunai yang berlimpah di tempatnya masing-masing. Itu yang kita harapkan dapat dikembalikan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.